Warga sekitar percaya, jika tengah malam terdengar suara perempuan menangis di jembatan Cangar, jangan pernah menoleh ke bawah jurang. Karena sekali kamu melihat sesuatu di sana, akan ikut pulang bersamamu. Malam itu, udara di kawasan hutan Cangar terasa sangat dingin. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalanan pegunungan yang gelap dan sepi. Lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter di depan. Terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon mangga. Di sisi kiri, hutan pinus tidak bergerak, matanya menatap ke dalam rumah raksasa. Lalu perlahan, di tengah jalan sosok itu berjalan mundur, sebuah jembatan tua ke kegelapan yang sejak dulu dikenal angker oleh warga sekitar. Namanya Jembatan Cangar. Ardi adalah mahasiswa asal Surabaya. Suatu malam, di akhir tahun 2019, ia dan 3 temannya memutuskan pergi camping ke kawasan Tretes dan Cangar. Mereka berangkat terlalu sore. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Mereka tertawa sepanjang jalan. Musik dangdut koplo diputar keras dari speaker kecil di motor. Namun semuanya berubah saat mereka mulai memasuki kawasan hutan Cangar sekitar pukul 11 malam. Kabut mendadak turun sangat tebal. Udara menjadi dingin, menusuk perasaan. Tadi gak sedingin ini deh, ucap Rio sambil menggosok tangannya. Ardi yang berada di depan hanya diam. Entah kenapa, dadanya mulai terasa sesak. Jalanan mulai sepi, tidak ada kendaraan lain. Hanya suara mesin motor dan desir angin malam dari hutan. Sampai akhirnya, mereka melihat papan bertuliskan Jembatan Cangar. Ketika motor mereka mendekati jembatan, Ardi langsung mengurangi kecepatan. Di tengah kabut tebal itu, ia melihat sesuatu berdiri di ujung jembatan. Sosok perempuan, rambut panjang hitam menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh. Tubuhnya diam mematung. Rio yang melihat langsung berkata pelan, "Di, itu siapa malam-malam?" Tidak ada yang menjawab. Mereka pikir mungkin orang gila atau warga sekitar. Namun semakin dekat, mereka mulai sadar ada yang aneh. Perempuan itu berdiri tepat di pinggir pembatas jembatan, tidak bergerak sama sekali, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Motor Ardi mendadak oleng. Tangannya gemetar. "Jangan lihat matanya!" teriak Bagas dari belakang. Saat motor melewati sosok itu, Ardi sempat melihat sedikit wajahnya. Pucat. Mata hitam kosong, dan bibirnya seperti tersenyum tipis. Detik berikutnya, suara motor terjatuh dengan sangat keras. Motor Rio yang berada paling belakang tiba-tiba jatuh sendiri. Mereka langsung berhenti. Rio terkapar di aspal. Untungnya hanya lecet ringan. Namun, wajah Rio terlihat pucat ketakutan. Ada yang narik setangku. Katanya terbata-bata. Mereka mencoba menenangkan keadaan. Tetapi saat itulah terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, lirih. Seperti berasal dari bawah jembatan. Semua langsung diam. Suara itu terdengar jelas di tengah sunyinya hutan. Bagas mencoba menyalakan senter ponselnya ke arah jurang. Dan saat cahaya itu menyapu dasar jurang, mereka melihat sesuatu. Sosok putih berdiri di antara pepohonan bawah. Diam menatap ke atas. Tubuhnya tinggi kurus. Rambut panjang menjuntai sampai tanah. Lalu kepalanya bergerak patah perlahan, memandang tepat ke arah mereka. Astagfirullah. Bagas langsung menjatuhkan ponselnya. Mereka panik. Tanpa pikir panjang, semua langsung menaiki motor dan pergi meninggalkan jembatan itu secepat mungkin. Namun sejak malam itu, teror sebenarnya baru dimulai. Sesampainya di rumah kontrakan, Ardi mulai mengalami kejadian aneh. Setiap jam 1 malam, ia selalu mendengar suara air menetes di kamar mandi. Tik, tik, tik. Padahal keran tertutup rapat. Suatu malam ia memberanikan diri memeriksa. Lampu kamar mandi berkedip-redup. Dan di cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri tepat di belakangnya. Ardi langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat melihat cermin lagi, bayangan itu semakin dekat. Wajahnya pucat.
matanya hitam, dan lehernya miring seperti patah. Ardi berteriak histeris. Sejak saat itu, ia mulai sering sakit. Demam tinggi, mengigau setiap malam. Kadang, ia berbicara sendiri, menggunakan suara perempuan. Ibunya sampai memanggil orang pintar dari Mojokerto. Dan, menurut orang tua itu, ada penunggu dari jembatan Cangar yang ikut bersama Ardi. Menurut cerita warga sekitar, puluhan tahun lalu pernah terjadi kecelakaan tragis di kawasan itu. Sebuah mobil masuk jurang saat malam berkabut. Semua penumpangnya meninggal. Namun, ada satu cerita yang paling menyeramkan. Konon, seorang perempuan pernah bunuh diri dari atas jembatan Cangar karena patah hati. Mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian di dasar jurang. Sejak saat itu, pengendara sering melihat sosok perempuan berdiri di atas jembatan. Kadang menangis, kadang tersenyum, kadang muncul tepat di depan kendaraan. Warga percaya sosok itu suka mencari teman, terutama orang yang melintas tengah malam. Orang pintar yang membantu Ardi akhirnya melakukan ritual kecil. Lampu rumah dimatikan. Hanya ada lilin di ruang tengah. Ardi duduk lemas sambil memejamkan mata. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Lalu ia tertawa. Tapi suara tawanya bukan suara Ardi, suara perempuan. Pelan dan menyeramkan. Ibunya langsung menangis ketakutan. Orang pintar itu membaca doa keras-keras. Mendadak, Ardi menunjuk jendela rumah. "Kalian lihat dia?" Ardi bertanya. Semua orang langsung menoleh ke arah jendela. Setelah beberapa minggu diteror, orang pintar itu memberi satu saran. Ardi harus kembali ke jembatan Cangar, mengembalikan sesuatu yang mengikutinya. Malam Jumat Kliwon, Ardi dan keluarganya pergi ke sana. Kabut malam kembali turun, persis seperti malam pertama. Jembatan itu sunyi, hanya suara angin dan dedaunan. Orang pintar itu menaburkan bunga dan membaca doa. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar dari bawah jurang. Lebih jelas, lebih dekat. Ardi gemetar hebat. Dan di tengah ritual itu, mereka melihat sosok perempuan berdiri di ujung jembatan. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Kulit pucat membusuk. Mata hitam cekung. Mulutnya tersenyum lebar, tidak wajar. Lalu, ia melompat turun ke jurang. Namun anehnya, tidak terdengar suara jatuh sama sekali. Hanya sunyi yang sangat mencekam. Setelah malam itu, gangguan terhadap Ardi perlahan hilang. Namun, sampai sekarang warga sekitar jembatan Cangar masih sering mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat perempuan berdiri di tengah kabut. Ada yang mendengar suara tangisan. Dan ada juga pengendara yang mengaku tiba-tiba kehilangan kesadaran saat melintas malam hari. Oleh sebab itu, banyak sopir tua memilih membunyikan klakson atau membaca doa ketika melewati jembatan Cangar. Sebab mereka percaya tempat itu bukan sekadar jalan penghubung biasa, melainkan wilayah yang sudah lama dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka membunyikan klakson atau mengucap permisi dengan niat untuk menghormati sosok makhluk yang ada di situ. Dan jika suatu malam kamu melewati jembatan Cangar sendirian, lalu melihat perempuan berdiri di ujung jembatan, jangan pernah berhenti. Jangan menoleh, dan apapun yang kamu dengar dari bawah jurang, jangan pernah mencari sumber suaranya, karena bisa jadi itu adalah panggilan terakhir sebelum kamu ikut menghilang di dalam kabut Cangar. Berdasarkan informasi terbaru, hingga April tahun 2026, terjadi rangkaian kasus dugaan bunuh diri yang berdekatan di jembatan Cangar Jembatan Kembar, yang menghubungkan kawasan Pacet, Mojokerto, dengan Kota Batu, Jawa Timur. 2 kejadian dalam sebulan. Terdapat 2 insiden terpisah dengan pola serupa, melompat dari jembatan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kejadian pertama terjadi pada Selasa, 31 Maret, melibatkan seorang pria berinisial MMA, 24, asal Kabupaten Mojokerto.
Kejadian kedua terjadi sekitar akhir April, melibatkan seorang pemuda berinisial DPW. Dugaan efek peniruan. Rangkaian kejadian ini menimbulkan kekhawatiran adanya efek peniruan copycat suicide atau romantisasi tindakan nekat tersebut di media sosial. Banyak dari remaja depresi karena putus cinta, ekonomi, sampai masalah keluarga. Rata-rata mereka memendam semuanya di dalam hati dan pikirannya. Saat kecewa dan frustasi itu memuncak, bunuh diri jadi pilihan terakhir mereka. Pesan penting: bunuh diri bukanlah solusi. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tanda depresi atau kecenderungan bunuh diri, segera cari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kesehatan mental. Banyak cerita horor dan tragedi mengerikan di Jembatan Cangar ini. Kita akan bahas cerita horor lainnya seputar Cangar atau lainnya. Ikuti terus channel ini ya, dan dukung admin dengan cara subscribe dan tulis ceritamu dalam kolom komentar. Dan juga share video ini ke temanmu. Semoga harimu menyenangkan.